Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu sehat dan selalu bahagia ya tentunya. Share lagi aktivitas aku ya bun. Jadi ini lagi di sore harinya. Tadi anak saya minta dibikinin cemilan ya bun, karena saya punya satu bungkus popcorn. Jadi saya rencananya mau bikin popcorn Kopiko aja, karena saya punya jagung popcorn dan permen Kopiko. Jadi ini saya mau kreasikan aja ya bun ya, dijadikan menjadi popcorn Kopiko. Sebelumnya saya mau mengucapkan kepada teman-teman dan bunda-bunda di rumah yang sudah mengeklik video aku dan yang sudah menonton ataupun yang sudah subscribe dan yang sudah share juga ke video aku di tab komunitasnya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Semoga bunda-bunda di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan kebahagiaan yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya mau nyapa juga, lagi ada aktivitas apa aja nih bun di sore hari. Kalau saya seperti biasa ya bun ya, sebagai ibu rumah tangga ya aktivitasnya tidak jauh-jauh dari yang namanya beberes, mengurus anak, mengurus suami kalau lagi di rumah. Tapi kebetulan suami nggak lagi di rumah, jadi nggak perlu diurus ya bun ya. Tapi walaupun suami nggak di rumah, kita harus menjaga komunikasi ya bun, biar tetap erat hubungan antara suami dan istri, seperti itu ya bun ya. Oke, kembali lagi ini ke videonya ya bun. Jadi ini jagungnya udah meletik-meletik, udah mulai mekar-mekar gitu ya bun ya. Tadi saya ada tambahkan mentega, gula pasir, terus ada permen Kopiko juga biar jagungnya itu rasanya kopi ya bun ya. Jadi biar kalau kita ngemil popcorn ini sambil nonton TV atau sambil belajar gitu ya, kita tidak merasa ngantuk seperti itu ya bun. Jadi saya bikin aja ini popcorn Kopiko. Dan ini udah mau meletik-meletik semuanya ya bun, sambil saya aduk-aduk karena yang di bawah itu belum sempat meletik, jadi harus diaduk biar meletik semua ya bun ya. Jadi ini udah mulai agak mekaran gitu ya bun, dan saya aduk-aduk biar kopinya itu tercampur merata. Jadi ini bukan gosong ya bun, tapi ini coklat-coklat kayak gini, ini Kopikonya. Nah ini popcornnya udah matang dan udah mulai dingin ya bun. Jadi kalau masih panas jangan dulu ditaruh di toples ya bun. Biasanya kalau masih panas ditaruh di toples itu malah biasanya kayak nggak renyah gitu ya bun ya, kayak melempem gitu. Jadi tunggu dingin sebentar baru ditaruh di toples seperti itu. Nah kemudian ini sudah matang dan ini ya bun mau langsung aja eksekusi popcorn Kopikonya sama anak saya. Jadi dia tuh lagi nonton TV ya bun ya, jadi sambil nonton TV dia sambil ngemil popcorn Kopiko. Jadi memang ini popcorn Kopiko itu request dia ya bun ya. Nah saya juga mau icip-icip juga nih bun, gimana rasanya ya popcorn Kopiko ini, karena saya baru bikin ya bun ya, jadi baru pertama bikin. Jadi ini saya mau icip-icip dulu. Jadi rasanya itu kayak ada pahitnya, ada manisnya, terus ada gurihnya juga, terus keras juga ya pun, renyah gitu ya. Nah lanjut, kemudian ini saya mau nyapu-nyapu halaman belakang rumah ya bun. Jadi karena belakang rumah itu terlihat kotor, banyak dedaunan yang jatuh di halaman belakang rumah aku, jadi harus disapu-sapu ya bun. Memang ya bun, kalau sore kalau belakang rumah itu agak kotor, agak ada dedaunan gitu, saya pasti sore itu nyapu. Kalau enggak sore itu paginya. Biasanya kalau sorenya itu saya nyapu-nyapu, keesokan paginya saya nggak nyapu karena udah disapu. Tapi ini paginya nggak saya sapu, jadi sore saya sapu biar agak bersihan sedikit ya bun ya, belakang rumah nggak terlalu kotor banget. Nah lanjut, kemudian ini saya sapu-sapu, saya kumpulin sampahnya dan saya taruh di tong sampah ya bun. Jadi itu tong sampahnya udah saya alasin dengan plastik, jadi nanti kalau sampahnya udah penuh boleh diikat aja itu sampahnya, terus kemudian ditaruh di depan nanti ya bun ya, ditaruh di depan rumah biar tukang sampah yang ambil, seperti itu. Dan lanjut, kemudian tadi saya udah sapu-sapu, ini saya mau ambil nih
Jadi ini burung peliharaan suami saya. Jadi ini ya Bun, kalau pas siang itu saya keluarin dijemur gitu. Jadi biar burungnya itu sehat ya Bun ya kalau dijemur. Karena ini burung ini tuh harus memang dijemur. Kalau nggak dijemur itu takut nanti sakit ya Bun ya burungnya. Jadi harus rutin dijemur. Dan jangan lupa juga dikasih minumnya, dikasih makannya, perawatannya kayak gitu ya Bun ya. Jadi setiap hari tuh saya keluarin, dijemur, kasih makan, seperti ngurus anak sendiri ya Bun ya. Alhamdulillah burungnya kalau buat lomba itu selalu menang ya Bun ya, pialanya itu udah banyak banget. Jadi alhamdulillah juga sih ya, berkat apa ya namanya ya, kalau kita merawat sesuatu, kalau kita merawat kayak makhluk hidup ya Bun dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perasaan, pasti dia tahu lah ya Bun ya, mana yang tulus dan mana yang enggak. Oke lanjut, kemudian ini tadi saya udah siram-siram ya Bun ya. Jadi karena belakang rumah itu agak gersang ya Bun ya. Jadi kalau disiram-siram gini kan belakang rumah jadi agak segeran, terus sambil nyiram-nyiram tanaman lidah buaya aku juga. Dan kemudian ini ya Bun ya, langitnya udah agak mendung, terus udah sore juga. Dan di tempat aku itu kemarin-kemarin hujan, tapi sekarang udah agak panas, cuacanya itu agak cerahan. Tapi kalau sore ya seperti ini ya Bun, kalau sore itu cuacanya itu mulai mendung seperti itu, tapi sebenarnya nggak hujan sih Bun. Oke lanjut, kemudian ini saya mau pel dulu ya Bun. Jadi ini beberapa hari nggak saya pel, jadi mau saya pel karena kebetulan kan rumahnya itu kalau nggak dipel kayak terlihat deket ya Bun ya. Jadi kalau dipel kan jadi bersih gitu ya Bun, kalau nggak dipel juga itu banyak semutnya. Jadi biar tidak ada semutnya gitu ya, saya memakai pewangi yang baunya karbol ya Bun. Jadi kalau berbau karbol kan semut itu enggak suka. Jadi kalau berbau karbol itu nyamuk juga enggak suka ya Bun. Jadi kalau saya pas ngepel sore-sore itu biasanya nyamuk itu kalau berbau karbol itu udah pada kabur duluan. Nah lanjut, kemudian saya mau pel bagian ruang TV dulu ya Bun ya. Jadi di sini nih Bun, ini harus ekstra, kalau ngepelnya itu harus yang kuat karena di sini itu banyak banget ya Bun remahan-remahan kayak makanan tadi. Di sini berserak banget, terus kayak ada susu anak saya itu lengket-lengket di sini. Jadi di sini tuh kalau pas ngepel itu harus benar-benar ekstra ya Bun ya, beda dengan tempat yang lainnya karena di sini itu tempat anak saya menghabiskan waktunya untuk bermain. Jadi maklum ya Bun ya, kalau yang sering berserak itu di ruang TV. Dan kemudian ini ruang TV udah, saya mau lanjut nih, saya mau pel-pel juga bagian dapur juga. Ini bagian dapur juga sering banget berminyak ya Bun kalau pas lagi masak, jadi harus dipel-pel biar selalu bersih. Nah kemudian saya juga mau ngepel bagian kamar-kamar, karena kamar-kamar juga harus dipel ya Bun ya, biar bersih, biar wangi, biar kamarnya itu nggak bau apak ya Bun ya. Kalau jendelanya nggak dibuka, jarang dipel gitu ya, kan biasanya bau apak gitu ya. Jadi harus sering-sering dipel. Kalau pas ngepel rumah itu kamar-kamar juga selalu saya pel. Oke lanjut, kemudian ini saya mau pel bagian depan kamar mandi juga ya Bun. Ini di pintu belakang itu di ujungnya itu kamar mandi saya ya Bun. Jadi di sini saya juga mau pel karena di sini kan juga banyak kayak air-airnya itu ya. Kalau di sini itu harus selalu kering karena anak saya kan kadang sering lari-lari ya Bun kalau di dalam rumah. Jadi rumah itu nggak boleh basah, takutnya dia jatuh. Kemudian ini ngepelnya udah selesai, ini airnya mau saya buang ke belakang rumah di bak kontrol ya Bun. Nah saya bersih-bersih rumahnya udah selesai ya Bun. Kemudian ini saya mau taruh dulu karpet dulunya. Oke Bunda, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, terima kasih, see you next video.